Pernahkah kamu terjebak dalam satu kesalahan yang bikin kamu ragu untuk melangkah lebih jauh? Seperti saat kamu bilang, "Aku akan mulai lagi besok." Lalu di dalam hati, kamu merasa, "Tapi besok, aku akan gagal lagi." Rasanya semua yang sudah terjadi terus menghantui, kan? Kita seringkali terjebak dalam bayang-bayang kegagalan yang lalu, seolah itu menjadi bagian dari diri kita. Padahal, untuk maju, kita harus menghadapinya. Nyatanya, jika nggak ada langkah kecil yang berani diambil, mungkin kita akan terus berada di tempat yang sama, merindukan potensi yang belum tergali. Menghadapi masa lalu adalah awal yang bisa memulai perbaikan diri kita. Pertama, setiap kali kamu mencoba melangkah maju, tiba-tiba keraguan muncul seperti hantu dari masa lalu. Kita semua pernah merasakannya. Misalnya, seorang mahasiswa yang ingin mendaftar ke universitas impian, merasa sangsi setelah satu kali gagal di ujian sebelumnya. Keraguan ini seringkali muncul karena kita membiarkan pengalaman buruk membentuk cara pandang kita. Rasa takut itu lebih akurat daripada kenyataan. Jadi, untuk mengatasi ini, penting buat kamu menyadari bahwa kegagalan adalah pelajaran, bukan penentu masa depan. Dengan memahami kegagalan, kamu bisa melakukan langkah-langkah kecil yang memberi rasa percaya diri secara bertahap. Jangan biarkan keraguan itu menguasai hidupmu, cobalah tangkap kembali fokusmu dan lihat kembali apa yang sebenarnya kamu inginkan. Ingatlah, setiap langkah kecil yang diambil akan membangun fondasi yang lebih kuat untuk keberhasilan di masa depan. Kedua, kecemasan kadang merasuki pikiran kita, membuat kita merasa bahwa maunya gagal adalah lebih baik daripada mencoba lagi. Kamu mungkin merasa bahwa dengan tidak mencoba, kamu tidak akan mengalami rasa sakit dari kegagalan. Namun, apa yang terjadi adalah justru kamu malah terjebak dalam kekhawatiran yang menggerogoti mental. Seperti seorang ibu yang takut membiarkan anaknya bermain di luar karena ingatan pahit dari kejadian yang merugikan di masa lalu. Mengatasi kecemasan memang tidak mudah, tapi penting untuk kamu melatih diri dalam menghadapi ketakutan ini dengan perlahan. Alam pikiran kita membutuhkan latihan. Cobalah mengenali situasi yang membuatmu cemas dan buatlah rencana untuk itu. Hal ini membuatmu lebih siap menghadapi kenyataan. Ketika kamu mulai menghadapi ketakutan itu satu persatu, kamu akan menemukan bahwa kekuatannya berkurang dan kamu semakin merasa yakin untuk melangkah maju. Ketiga, kenangan akan kegagalan terkadang menjadi jebakan hebat yang menghalangi kemajuanmu. Bayangkan kamu seorang dokter muda yang terus dihantui oleh satu kesalahan dalam diagnosa di awal karir. Rasa penyesalan ini ternyata dapat menjadikan kamu lebih berhati-hati, tetapi jika dibiarkan bisa berujung pada ketidakberanian untuk mengambil langkah baru. Inilah pentingnya menyadari bahwa kita perlu membedakan antara ingatan yang berharga dengan yang merugikan. Saring ingatanmu, pilih mana yang bisa membangun, dan mana yang hanya akan menyakiti. Beralihlah pada pengalaman positif yang bisa memotivasi dirimu. Dengan begitu, kenangan yang pernah menyakitkan bisa menjadi pengingat untuk berbenah dan tidak terulang. Kamu akan mulai memahami bahwa masa lalu bukan penentu dirimu saat ini, tetapi sarana untuk belajar dan tumbuh lebih baik. Keempat, terkadang, kita terlalu nyaman dengan zona nyaman kita hingga tidak ingin berjuang keluar. Seperti seorang karyawan yang selalu mengeluh di kantor, tetapi setiap hari kembali melakukan hal yang sama. Kecanduan tidak berubah adalah jebakan yang membuat kita terjebak dalam rutinitas sambil menggenggam rasa takut akan kegagalan. Itu sebabnya, penting untuk mengubah pola pikir ini. Mulailah dengan satu perubahan kecil setiap hari, bisa jadi bangun lebih pagi atau mencoba hal baru. Secara bertahap, kamu akan merasakan dampak positif yang bisa mengubah hidupmu. Menciptakan kebiasaan baru tidaklah instan, tapi setiap langkah kecil akan memberikan makna baru pada kehidupanmu. Perubahan bukanlah ancaman, tetapi peluang untuk menjadi lebih baik dan menggapai impian yang selama ini terpendam. Kelima, ketakutan akan gagal lagi adalah hal yang paling umum yang sering dialami setiap orang. Setelah terakhir kali gagal,
Kita sering menaruh beban di pikiran, merasa tidak layak untuk mencoba lagi. Bayangkan seorang pelari yang selalu mengingat jatuhnya di garis finish. Dengan cara ini, rasa sakit ini bisa membekas, tetapi jangan biarkan hal itu menghentikan langkahmu. Kenali bahwa setiap usaha bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk belajar dan tumbuh. Setiap kegagalan adalah bagian dari proses yang harus dilalui untuk mencapai kesuksesan. Coba lihat setiap kegagalan sebagai batu loncatan, bukannya dinding penghalang. Setiap kali kamu bangkit setelah jatuh, itu adalah bukti ketahanan dirimu. Ingat, kunci untuk tetap bergerak adalah keberanian untuk mencoba kembali, meskipun itu sulit, karena perjalanan menuju tujuanmu mungkin belum selesai. Jangan ragu untuk melangkah, dan ingat selalu untuk bertumbuh dengan ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.